menjelaskan tentang apa yang disebut dengan ijma, ya. Ijma itu tolong diperhatikan teman-teman sekalian, apa yang disebut dengan ijma? Al-ijma huwa lughatan, ijma itu adalah ittifaq. Apa artinya ijma itu? Ittifaq, kesepakatan atau konsensus. Jadi nanti kita bahas ijma itu secara etimologi dan secara terminologi. Tolong hadap ke depan. Perhatikan di sini. Etimologi itu berarti secara bahasa, sedangkan terminologi itu secara istilah. Ijma itu secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka ketika mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu membawa Nabi Yusuf, dan mereka sepakat, ajma'u, dan mereka sepakat ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Mereka sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf itu kemana? Ke sumur tua, ke dasar sumur tua. Itu bahwasannya di dalam ayat Al-Quran itu wa ajma'u, mereka itu sepakat. Dengan demikian secara bahasa tadi ijma itu artinya adalah kesepakatan atau sepakat. Di ayat lain ditegaskan atau di fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Karena itu bulatkanlah, sepakatilah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Ini juga menunjukkan bahwasannya apa tadi? Ijma itu secara bahasa adalah kesepakatan, ya, kebulatan pendapat, bulat, satu kata atau ittifaq tadi itu. Itu makna ijma secara istilah. Kemudian ijma secara terminologi atau secara, kalau tadi secara bahasa ya, sekarang secara terminologi atau secara istilah. Apa yang disebut dengan ijma secara istilah? Ingat ya, kalau secara bahasa itu berarti dia bahasanya saja, ijma itu ittifaq gitu ya. Kalau misalnya eh, jamil itu bahasanya toyib, baik gitu. Cuman begitu saja. Tetapi kalau secara istilah itu makna yang memiliki esensi daripada ijma itu apa? Ijma itu teman-teman sekalian, al-ijma'u fi istilahil usuliyin, ijma menurut istilah para ulama usul itu adalah huwa ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Yang dimaksud dengan ijma menurut ulama usul fikih secara istilah adalah kesepakatan semua para mujtahid dari orang-orang muslim, ya, dari umatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasul SAW pada satu permasalahan. Atau simpelnya begini, kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasul SAW terhadap satu permasalahan, ya, itu disebut dengan ijma. Ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin.
kesepakatan umatnya Nabi Muhammad SAW dalam hal ini para mujtahid untuk memutuskan suatu perkara hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masa Rasulullah itu tidak ada namanya ijma, ya. Kalau masih ada Rasulullah maka tidak ada ijma. Ini teman-teman perlu dipahami bahwasannya ittifaq umat Muhammadin itu adalah umat Muhammadin itu yang dimaksud di situ adalah para mujtahid, ya, bukan orang-orang umatnya Nabi Muhammad, tetapi dia tidak bisa baca Al-Quran misalnya. Dia bersepakat, maka tidak bisa. Yang dimaksud di sini adalah para mujtahid, ya, para ahli fikih, orang-orang yang eh, sudah pintar, ya, sudah pintar, ya, memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu agama yang kuat. Bukan hanya ilmu agamanya yang kuat, tetapi pemahaman tentang apa bahasa Arabnya, Al-Qur'annya juga paham bagaimana ayat ini bersambung dengan apa hubungan ayat ini dengan ayat ini, bagaimana surat ini berhubungan dengan surat ini itu paham semua. Walaupun dia tidak wajib hafal Al-Qur'an, tetapi setidaknya tahu mana ayat yang nasih, ya, ayat yang menjadi pengganti, mana ayat yang mansuh, ayat yang sudah diganti, baik itu hukumnya, bacaannya dan yang lain. Itu harus paham itu seorang mujtahid. Maka teman-teman sekalian, ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi asrin minal usur ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Jadi terhadap hukum syariat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Karena para sahabat itu pasti mereka pertama kali yang akan melakukan ijma. Kira-kira ijma sahabat pertama kali yang dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan sebelum jasadnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikebumikan, ya, itu ternyata para sahabat sudah bersepakat untuk memilih Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin. Karena sebelumnya tidak ada penjelasan yang menegaskan bahwasannya harus memilih pemimpin. Istilahnya dengan istilah khalifah itu, ya. Dengan sebutan khalifah itu. Tidak ada. Maka para sahabat itu bersepakat di Bani Thaqifah, ya, untuk menentukan atau memilih khalifah atau pemimpin setelah wafatnya Rasul, yaitu Abu Bakar. Itu salah satu kesepakatan para sahabat, ya, untuk berijma menentukan siapa suksesi atau suksesor setelah wafatnya Rasulullah SAW, atau memilih pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu para sahabat menentukan atau berijma, bersepakat setelah melakukan konsensus itu menentukan siapa menjadi khalifah pertama? Abu Bakar, ya, Abu Bakar Siddiq. Itu ijma pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat. Bisa dipaham? Jadi pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat itu berijma menentukan siapa pemimpin setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipaham? Sampai di sini ada pertanyaan? Menurut Abu Zahra, oleh Abu Zahra itu ditambahi bahwasannya di akhir definisi itu beliau menambahkan segala sesuatu yang bisa diijma itu adalah sesuatu yang bersifat amalia, praktis. Ya, yang bersifat praktis. Bukan sesuatu yang apalagi misalnya akidah, akidah udah jelas gitu, ya. Udah tegas. Jadi di sini ditambahi oleh Abu Zahra itu bahwasannya yang harus apa yang menjadi bahan untuk ijma itu adalah sesuatu yang bersifat amalia.
Teman-teman sekalian, ada beberapa arkanul ijma, rukun-rukun ijma. Tolong jangan sampai salah baca ini ya. Ijma, di sini pembahasan kita adalah tentang ijma. Rukun-rukun ijma itu apa saja? Yang pertama, al-awwalu ayyujada fi asri wuqu'il hadisati adadun minal mujtahidin. Ada banyak para mujtahid pada zaman itu untuk menentukan suatu permasalahan tersebut. Artinya kalau teman-teman ini banyak, tetapi kalian ini misalnya tidak pandai tentang agama, maka ketika kalian bersepakat tidak bisa disebut sebagai ijtihad. Kita sepakat untuk keluar dari kelas ini, untuk mengikuti perkuliahan, tidak mengikuti perkuliahan Pak Miskari misalnya. Pada saat seperti itu berarti bukan disebut dengan ijtihad. Kita sepakat besok semuanya kompak tidak masuk kuliah usul fikih misalnya. Nah, yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai ijtihad. Kenapa? Karena bukan kalian bukan ahli ijtihad dan nanti ini tidak masuk kepada sesuatu yang baik. Karena la tajtami'u ummati ala dolal. Umatku tidak akan pernah berkumpul atau bersatu dalam sesuatu kesesatan. Jadi yang pertama itu teman-teman syarat atau rukun daripada ijma itu apa? Ada banyak mujtahid yang berkumpul pada saat itu untuk memutuskan suatu permasalahan. Itu syarat yang pertama atau rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah kesepakatan semua mujtahid di dunia. Jadi bukan satu daerah. Misalnya di Kuburaya atau ulama Kuburaya itu ingin memutuskan suatu, tetapi ijma'nya itu adalah ijma orang-orang Kuburaya, sedangkan Mempawah, Pontianak itu tidak sepakat. Misalnya bersepakat bahwasannya orang Kapuas Hulu bersepakat bahwasannya yang namanya kraton itu adalah sesuatu yang dibolehkan, dikonsumsi begini begitu itu bebas, kratom misalnya. Tetapi itu hanya orang-orang Kapuas Hulu, ulama-ulama di situ ya, ulama-ulama yang ada di Kapuas Hulu. Tapi Kuburaya, Pontianak, Sekadau, Sanggau dan yang lainnya tidak setuju. Maka itu tidak bisa disebut sebagai ijma. Karena yang disebut dengan ijma itu adalah semua para mujtahid di dunia. Jadi kesepakatan semua para mujtahid yang ada di dunia ini, bukan daerah tertentu. Kemudian yang nomor tiga, masing-masing telah mengemukakan pendapatnya, ya, menjelaskan ilatnya, referensinya, dalilnya itu sudah dijelaskan, ya. Artinya tidak ujuk-ujuk dia mau sepakat, tiba-tiba datang dia, udah kita sepakat ini untuk memutuskan ini hukumnya begini, ini hukumnya gini. Tetapi tidak ada dalil, tidak ada referensi. Misalnya tadi ketika memilih Abu Bakar itu, alasannya kenapa Abu Bakar? Oh, karena Nabi itu pernah memberi isyarat bahwasannya yang menjadi imam setelahnya Nabi itu adalah Abu Bakar. Oh, Abu Bakar itu orangnya sidik, amanah, dapat dipercaya. Pokoknya semuanya sifat-sifat itu sudah disebutkan. Oh, Abu Bakar itu karena senior. Oh, Abu Bakar itu karena dari muhajirin. Muhajirin yang lebih pantas begini dan begitu. Itu alasan-alasan dikemukakan semuanya. Sehingga dipilihlah Abu Bakar itu menjadi seorang khalifah pertama di dalam Islam. Alasan-alasan itulah yang kemudian menjadi titik awal untuk menyepakati, bersepakat dalam satu permasalahan. Dalam hal ini adalah bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama di dalam Islam. Itulah sekali lagi ijma pertama kali yang ada di dalam Islam. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi yang ketiga apa tadi? Masing-masing mengemukakan pendapatnya. Itu rukun yang keempat.
Rukun itu rukun ketiga ya. Rukun yang keempat dari rukun ijma itu adalah benar-benar disepakati seluruh mujtahid, bukan hanya mayoritas. Ini jumlahnya 20 orang misalnya. Ternyata ada 15 yang sepakat. Kalau 15 yang sepakat itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Berarti yang 5 itu adalah minoritas. Kalau misalnya 15 semuanya sepakat, itu berarti disebut mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Dalam hal ijtihad itu tidak boleh hanya istilah menggunakan mayoritas. Ya. Tetapi harus benar-benar semuanya sepakat. Dari 20 ini besok semuanya kita masuk. Oh iya semuanya sepakat. Itu berarti ijma. Tapi kalau 15 yang ini 5 orang yang tidak jelas apalagi menolak, itu tidak bisa disebut dengan ijma. Bisa dipaham? Jadi rukun yang keempat dari ijma itu adalah benar-benar disepakati oleh semua mujtahid. Kemudian teman-teman sekalian, legalitas tentang ijma dijadikan sebagai sumber dasar hukum Islam. Itu apa legalitasnya? Hello? Legalitas pentasbihan bahwasannya ijma itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Itu kira-kira legalitas Al-Qur'annya, hadisnya mana? Kalau kita bicara tentang sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati, maka posisi ijma itu menempati sumber hukum Islam yang nomor keberapa dari sumber hukum Islam yang disepakati? Nomor berapa? Nomor 3. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi ijma itu menempati posisi keberapa? Sumber hukum yang nomor 3. Tetapi pertanyaan saya kembali ke awal tadi, mana legalitas yang menjadikan bahwasannya ijma itu adalah bagian daripada sumber hukum Islam? Tadi telah dibaca oleh pemateri ayat yang dijadikan penguat bahwasannya ijma itu adalah sumber daripada hukum Islam yang nomor 3 adalah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah itu berarti taat kepada Al-Quran. Berarti taat kepada Al-Quran, berarti Al-Quran itu sebagai sumber dasar utama paling utama, yaitu Al-Quran. Kemudian wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu berarti taat kepada hadis, kepada sunnah. Ya, representasi daripada Rasul itu adalah hadis atau sunnah. Maka taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul itu karena penegasan dari ayat Al-Quran bahwasannya sumber dasar utama di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam itu adalah Al-Quran. Kemudian diikuti dengan sumber hukum Islam atau sumber ajaran yang nomor 2 yaitu Al-Hadis. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ijma. Ya. Wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri tadi? Ulil amri itu maknanya bisa 2. Yang pertama ulil amri itu adalah para pemimpin, sedangkan yang kedua adalah para ulama. Siapa? Para ulil amri itu siapa? Pemimpin dan para ulama. Ketika mereka bersepakat, ulama bersepakat untuk menentukan misalnya tadi tentang pemilihan khalifah pertama kali. Ulama yang mana pada saat itu mereka adalah para sahabat, maka mereka itu wajib diikuti. Karena ayat Al-Quran tadi wa ulil amri minkum, dan para ulama. Para ulama itu harus diikuti. Di sisi lain, selain para ulama tadi teman-teman sekalian, ulil amri itu maknanya apa? Pemerintah.
Makanya taat ke pemerintah itu juga wajib. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Jadi pemerintah itu wajib ditaati ya. Jangan kalau ada bantuannya saja kalian taati, tapi setelah tidak ada bantuannya tidak. Itu salah besar. Bisa dipaham ya? Wa ulil amri minkum. Ulil amri itu maknanya bisa dua. Apa tadi? Tafsirannya itu bisa dua. Tafsir pertama menunjukkan ulil amri atau adalah al hukumah. Hukumah itu adalah pemerintahan, ya, atau imamah atau imam, pemimpin. Kemudian yang tafsir yang kedua, ulil amri itu adalah para ulama. Ketika ulama berijma, bersepakat, maka itulah bagian daripada eh, kesepakatan mereka yang wajib kita ikuti. Bisa dipaham ya? Itu ayat-ayat Al-Qur'annya sekalian. Apabila rukun ijma telah terpenuhi, maka ijma tersebut menjadi hujah yang qot'i. Hello, hello. Ketika rukun ijma itu telah terpenuhi, rukun ijma tadi ada berapa? Ada 4, itu sudah terpenuhi, maka untuk melaksanakannya hasil ijma itu maka bersifat qot'i alias pasti, tidak bisa berubah. Ya, jadi sudah menjadi sebuah keputusan yang qot'i, wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya. Kemudian masalah hukum yang telah disepakati dengan ijma tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya. Dan karena itu pendapat yang berbeda dengan ijma tersebut tidak bisa membatalkan ijma yang telah terjadi. Jadi kesepakatan tadi itu ulama sepakat bahwasannya tadi contohnya apa? Nikah mut'ah itu haram. Nikah mut'ah itu tahu nikah mut'ah. Mau nikah mut'ah Eci. Kalau nikah mut'ah itu yang paling dirugikan siapa? Perempuan. Karena nikahnya dia itu nikah 1 minggu, 1 bulan. Kalau punya anak, siapa yang rugi? Yang sengsara perempuan. Yang masih bertahan sampai saat ini adalah nikah mut'ah ini dipertahankan oleh siapa? Syiah. Maka cewek-cewek teman-teman mahasiswi-mahasiswi ini jangan mau kalian di apa diiming-imingi udah nikah begini-begini apa cuman beginilah nikah ndak sentuh ndak ini. Jangan usah, jangan ya, tak usah. Karena yang paling dirugikan itu adalah para perempuan. Ya, walaupun misalnya sebagai laki-laki ya siapa yang tidak mau seperti itu, tetapi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dan banyak prakteknya di mana? Di Bogor. Pernah kalian dengar ada cewek cantik umurnya 22 nikah, memang dikasih banyak 200 juta bayangkan. Dikasih 200 juta, nikahnya cuma beberapa bulan. Tapi ternyata nikahnya sama orang Arab, orang Arabnya temperamen. Ya enggak tahu gimana cara itunya ya, cara kikuk-kikuknya itu. Setelah itu ternyata apa? Meninggal cewek itu. Heboh umur 22 tahun. Nauzubillah ya. Apalagi kalau kalian masih muda-muda gini, ini kan tidak ada yang jelek, ini cantik semua ini ya. Tidak ada ini mahasiswi yang di sini ini ganteng, tidak ada, cantik-cantik semua ya. Yang ganteng laki-lakinya aja. Jadi jangan terpesona dengan tadi itu. Kita kembali kepada tadi. Kalau para ulama sudah sepakat tadi itu bahwasannya nikah mut'ah itu haram, maka generasi selanjutnya tidak boleh, tidak ada ruang untuk mereka untuk berijtihad kemudian memperbolehkan nikah mut'ah tadi. Kecuali hasil ijtihadnya berbeda ya, bukan bentuk daripada ijma. Kalau hasil ijtihad misalnya, karena apa? Karena al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya. Artinya, kalau ada ulama berijtihad, kemudian dia berbeda hasilnya, dan ada ulama lainnya berijtihad juga tidak sama hasilnya, maka itu tidak bisa menggugurkan satu hasil ijtihad disebabkan oleh hasil ijtihad yang lainnya. Itu lain pembahasannya.
itu tentang ijtihad. Tapi kalau ijma sudah sepakat para ulama, misalnya tadi itu nikah mut'ah tadi misalnya sudah haram, semua ulama ahlus sunnah itu mengharamkan tentang nikah mut'ah, maka nanti setelahnya tidak boleh ada ulama lain yang ingin berijtihad yang kemudian menghalalkan nikah mut'ah itu lagi. Ya kecuali madhabnya lain, madhab Syiah nanti ya itu lain. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh. Ya, saya ingatkan lagi, apalagi perempuan, janganlah kalian mau apa dikasih pemanis oleh orang nanti dapat iPhone begini ya, itu rugi sekali ya. Ya, jangan mau dikibuli dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ijma itu legalitas pertama itu dari ayat Al-Qur'an tadi itu ya. Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa tadi. Kalau hadis Nabi banyak sekali yang menjelaskan tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang legalitas apa? Ijma. Yang pertama salah satu contohnya tadi yang saya baca la tajtami ummati ala dolala. Umatku tidak akan berkumpul dalam hal kesesatan. Ya. Atau di dalam ayat apa di dalam hadis lain dikatakan lam yakunillahu liyajma'a ummati ala dolala. Ini sama ya. Intinya umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan berkumpul atau bersepakat di dalam hal kesesatan. Ya, sorry ya, baterainya habis. Dalam kesesatan itu contohnya seperti apa teman-teman sekalian? Adalah misalnya nih, ayo kita bolos bersama. Itu kan kesesatan, ya. Atau memperbolehkan tadi tiba-tiba bersepakat untuk memperbolehkan apa? Nikah mut'ah tadi itu tidak boleh. Ada juga hadis lain yang menegaskan maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Segala sesuatu yang dipandang oleh umat Islam itu baik, maka itu di sisi Allah juga baik. Al muslimuna di sini ada juga yang memaknai bahwasannya sesuatu yang dipandang baik oleh para mujtahid, maka itu di sisi Allah juga baik. Ya, maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Sesuatu yang dipandang baik, dilihat baik oleh orang-orang muslim, maka itu di sisi Allah baik pula. Ya, kecuali satu orang mengatakan baik, yang lain tidak. Nah, itu sudah masalah. Ya, kalau satu orang saja yang mengatakan baik, kemudian tiba-tiba orang lain yang lainnya saja mengatakan tidak baik, kita percaya kepada satu orang yang mengatakan baik, itu namanya error. Ya, mungkin satu circle dia dengan yang mengatakan baik tadi. Itu dalilnya ya teman-teman sekalian. Dari ayat Al-Qur'an tadi penegasan tentang ijma sebagai apa? Sebagai legalitas untuk menjadi sumber hukum Islam nomor 3 itu adalah surat An-Nisa ayat 59. Kemudian tentang hadis Nabi tadi sebagai penegasan bahwasannya ijma itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum, bahkan tadi wajib mengamalkan ijma kalau sudah disepakati oleh para ulama. Itu dasar hadisnya tadi la tajtami'u ummati 'ala dhalalah atau mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanah. Menurut ulama Syiah, kemungkinan terwujudnya ijma itu ada beberapa pendapat dari ulama Syiah. Menurut ulama Syiah tidak mungkin terwujud yang namanya ijma. Kenapa? Karena tidak jelas batasan mujtahid. Mujtahid itu batasannya seperti apa itu tidak jelas. Maka tidak mungkin kata orang-orang Syiah itu tidak mungkin ada ijma. Begitu juga oleh mereka tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka yang terpisah dari daerah yang luas seluruhnya. Misalnya dari Kalimantan, dari Pontianak, itu mau dikumpulkan pendapatnya di Arab Saudi, ya itu menurut Syiah tidak mungkin. Kemudian yang nomor 4, masih menurut orang Syiah, tidak mungkin ada ijma itu, menurut orang Syiah.
tidak ada jaminan mereka tidak meralat pendapatnya yang pertama dan yang menjadi ijma. Nah, kemudian yang keempat, tidak mungkin ada kesepakatan selama dalil itu zonni. Artinya zonni itu masih apa? Masih prasangka ya. Teman-teman sekalian, kemungkinan terwujudnya ijma itu menurut Ahmad bin Hambal mengatakan siapa yang mengklaim adanya ijma, dia sesungguhnya telah berdusta karena mungkin saja ada perbedaan dan tidak mengetahuinya. Ini menurut Ahmad bin Hambal. Maka katakanlah kami tidak tahu ada perbedaan di dalam masalah itu. Ini menurut Ahmad bin Hambal bahwasannya ijma itu sangat susah terwujud. Kenapa? Ya karena memang tidak satu pemahaman atau satu daerah. Maka kalau ada ijma tetapi khusus daerah-daerah tertentu, ya sebenarnya mereka yang lebih paham. Misalnya nih, di Pontianak lebih baik kita menggunakan madhab Imam Hanafi atau madhabnya Imam Syafi'i. Yang lebih paham tentang itu adalah orang-orang Pontianak itu sendiri. Orang lain tidak paham, bahkan tidak tahu ya. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwasannya ijma mungkin terwujud dan bahkan telah jelas terbukti. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini semuanya ya yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi itu kan golongan Syiah mengatakan tidak. Kok Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal juga tidak setuju. Intinya itu tidak mungkin ada ijma ya karena luasnya daerah kemudian pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan ijma itu mungkin terwujud dan bahkan telah jelas ya bukti dan contohnya. Apa? Pemilihan Khalifah Abu Bakar tadi. Kemudian penulisan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran sebagai mushaf menjadi satu kesatuan. Itu juga bagian daripada ijma para sahabat. Al-Quran itu dikumpulkan di masanya Abu Bakar, kemudian Al-Quran itu dikodifikasi, ditulis secara lengkap di masanya Utsman bin Affan. Itu juga bagian daripada kesepakatan para ulama untuk menjadikan satu mushaf saja, yaitu mushaf Utsmani. Bisa dipaham? Itu kesepakatan semuanya, sehingga tidak ada yang menentang pada saat itu untuk menjadikan mushaf lain ya selain mushaf Utsmani. Itu contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat atau di awal-awal Islam yang menunjukkan bahwasannya para sahabat dari masa kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar, Utsman sampai Ali nanti mereka banyak melakukan berijma menetapkan sesuatu melalui kesepakatan mereka masing-masing atau para ulama-ulama dari kalangan sahabat itu menetapkan sesuatu di mana tidak ada pertentangan dari sahabat lainnya. Salah satunya tadi apa? Pemilihan Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar, kemudian eh, penulisan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran di masa Utsman bin Affan itu adalah bagian daripada ijma sahabat. Kemudian teman-teman sekalian, Abdul Wahab Polab itu mengatakan bahwasannya ijma dengan rukun dan syarat yang ada tidak mungkin terjadi jika hanya diserahkan pada individu muslim tersendiri. Tetapi dimungkinkan terjadi jika diserahkan kepada pemerintahan Islami. Mereka yang menentukan syarat mujtahid, syarat mujtahidnya itu ditentukan oleh mereka, kemudian mengumpulkan hingga terjadi kesepakatan. Lalu dilanjutkan antara negara hingga benar-benar terjadi ijma seluruh dunia. Kesepakatan ulama kemarin membahas tentang kripto. Pernah dengar istilah kripto?
Ulama Timur Tengah mengatakan begini, sampai ke Indonesia, ulama Indonesia mengatakan begini, semuanya sepakat bahwasannya kripto itu haram. Itu berarti apa? Keputusan para ulama seluruh dunia. Atau para ulama Indonesia dikumpulkan, pernah terjadi dikumpulkan di Azerbaijan atau di Indonesia pernah. Nanti para ulama-ulama dunia itu berkumpul di satu titik, di satu tempat, mereka bersepakat menentukan hukum suatu perkara, maka itu disebut ijma. Ya, salah satu yang terjadi itu adalah tentang kripto itu ya. Kripto itu haram, ya. Apalagi apa slot dan yang lainnya itu haram. Ya, walaupun gacor ini dan yang lainnya itu adalah promosi, hukumnya tetap haram. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Ijma itu teman-teman sekalian terbagi menjadi dua. Ada ijma yang soreh, ya, yang jelas, ya. Ijma yang sore itu seperti apa? Ialah jika semua ulama secara jelas mengemukakan pendapatnya, sepakat mereka dengan berbagai pendapatnya itu. Ijma sore adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas. Ijma ini bisa dijadikan hujah dan statusnya bersifat qot'i, pasti. Kalau yang ijma sore itu sifatnya qot'i, pasti ya. Kemudian yang kedua adalah ijma sukuti. Ijma yang sukuti itu adalah diam. Apa yang disebut dengan ijma sukuti? Ialah sebagian ulama diam atas pendapat mujtahid lain. Pendapat bagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah yang tersebar luas. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya itu diam saja setelah meneliti pendapat itu. Artinya tidak semuanya sepakat. Misalnya kemarin tentang penggunaan vaksin ketika corona itu. Ternyata tidak semuanya ulama sepakat. Misalnya penggunaan vaksin Sinovac. Karena ternyata masih ada di negara lain yang tidak menggunakan babi misalnya. Tapi kalau ada yang menggunakan itu ternyata ada unsur-unsur najisnya, mereka tidak sepakat karena memang masih ada yang boleh atau yang halal digunakan, maka mereka ijma itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena masih ada ulama yang menentang tentang kebolehan penggunaan vaksin tadi ya. Artinya teman-teman, di beberapa negara dia ulama itu sepakat, tetapi ada beberapa negara lain, walaupun sedikit, itu tidak sepakat ulamanya, maka tidak bisa disebut sebagai ijma. Seluruh dunia datang berkumpul, para ulama berkumpul datang di situ, tetapi dari 1.000 ulama itu ternyata ada seratusan yang diam dia setelah melakukan penelitian, mengkaji berbagai argumentasi dan pendapatnya, ternyata dia diam, tidak ikut pendapat yang mayoritas tadi, maka itu disebut dengan ijma sukuti. Karena tidak semua para hadirin yang hadir di situ itu menyepakatinya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, ijma itu adalah kesepakatan umatnya Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Rasul SAW. Kalau tadi dicontohkan apa? Sholat apa tadi? Sholat 5 waktu, kemudian sholat jamaah, kemudian tadi apa lagi? Tentang mut'ah dan yang lainnya, pembukuan Al-Quran, kemudian apa? Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah itu adalah bagian daripada ijma ulama. Bisa dipahami ya? Mungkin sampai di sini teman-teman sekalian untuk pertemuan kali ini karena saya sudah ditunggu di sebelah. Teman-teman silakan masuk ke sebelah langsung ya. Saya tidak lama di situ. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.